Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di kelas 10, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu lagi lewat pelajaran daring. Kita baca bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali pelajaran ini, dan kita buka halaman 47. Kita masuk pada pengertian pondok pesantren. Dari pelajaran kita ini kita harus mengerti ya, pondok pesantren itu apa gitu. Jadi pondok pesantren itu merupakan sebuah kompleks pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang tak terpisahkan. Nah, pondok pesantren itu pondok itu dari kata funduk. Funduk itu bahasa Arab. Kalau di Saudi, Arab Saudi sana, punduk itu namanya hotel. Tetapi untuk di Indonesia itu funduk dikatakan pondok, ya, yang mempunyai arti ciri khas sendiri. Kalau funduk itu mempunyai arti ruang tidur atau wisma sederhana. Sehingga maklum kalau di Arab Saudi sana namanya funduk itu adalah sebuah hotel karena mempunyai ruang tidur atau wisma sederhana. Tetapi kalau di Indonesia namanya funduk itu pondok, itu pondok pesantren. Nah, karena pondok memang merupakan tempat penampungan yang sederhana bagi para pelajar yang dari jauh tempatnya, maka di sini terkenal dengan namanya pondok pesantren. Lah, pondok pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang diperkenalkan di Jawa mulai tahun sekitar 500-an tahun yang lalu. Lah, sejak itu lembaga pesantren tersebut mengalami banyak perubahan dan memainkan berbagai macam peran dalam masyarakat di Indonesia. Pondok pesantren merupakan sebuah kompleks pendidikan yang memiliki unsur-unsur yang tak boleh dipisahkan. Antara satu dan antara yang lain terdapat 5 unsur. Jadi ciri-cirinya pondok pesantren itu diantaranya adalah ada kiainya, ada santrinya, kemudian ada pondoknya dan masjid atau musola, kemudian ada kitab salafnya. Itu baru di sini dinamakan pondok pesantren. Jadi harus ada kitab salafnya. Makanya seperti pondok kita, pondok Al-Muhtadin ini bisa dinamakan pondok pesantren karena semua unsur ini sudah ada. Nah, sekarang kiai itu siapa kiai itu? Jadi kiai itu merupakan tokoh yang sangat penting dan yang paling pokok di pondok pesantren. Itu ada kiainya, pimpinan pondok itu. Kalau orang Jawa di sini namanya kiai. Tak mungkin di daerah-daerah lain namanya beda, bukan kiai. Lah, karena dengan kiai tersebut segala sesuatu yang berkaitan dengan pondok pesantren seperti kegiatan belajar mengajar di dalamnya semuanya bersumber dari kiai tersebut. Oleh karena itu figur yang dipilih sebagai kiai itu harus sangat menentukan, ya. Itu sangat menentukan bentuk dan karakteristik pondok pesantren yang dipimpin. Makanya beda kiai maka beda pula di dalam segi manajemennya, ya. Ada yang di manajemen seperti pondok Gontor, ada yang di manajemen seperti pondok pesantren Langitan. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Kalau di Langitan itu istilahnya menggiatkan hafalannya. Jadi banyak hafalan-hafalan. Kenapa dipilih hafalan? Ya karena dalam segi hafalan ini dianggap kalau sudah hafal, sudah bisa dan bisa di-save dalam hatinya, itu sudah menjadi ilmu. Ada yang pondok itu ya juga memasukkan banyak materi-materi umum. Tapi kalau di Langitan materi-materi banyak materi agamanya. Nah, untuk di pondok pesantren kita, pondok Al-Muhtadin ini ya seperti ini, ya agama ya umum, antara agama dan umum imbang. Semuanya itu adalah tergantung daripada pimpinannya bagaimana mengarahkan. Maka pondok pesantren tidak perlu dipaksa harus seperti ini, tidak.
Jadi silakan untuk bervariasi dengan metode yang digunakan untuk mengajar. Kemudian harus ada santrinya. Lah, santri itu siapa? Santri itu pelajar yang datang dari daerah sekitar pondok pesantren untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kiai. Itu namanya santri. Jadi daftar di pondok itu dan ikut apa yang menjadi peraturan kiai dan apa yang menjadi peraturan pondok diikuti. Itu namanya santri. Jadi dia itu harus menyerahkan dirinya secara penuh untuk belajar mendalami ilmu agama. Lah, santri dengan penuh tawadhu, disiplin dan taat kepada kiai, itu namanya santri. Yang nantinya diharapkan mendapatkan ilmu yang manfaat barokah di dunia dan akhirat. Itu biasanya santri seperti itu ya. Di dalam hatinya itu gitu, tawadhu pada gurunya, pada kiainya, berserah diri untuk ikut dibimbing dalam memahamkan ilmu agama. Kemudian pondok itu kriterianya bagaimana? Pondok itu suatu tempat yang mempunyai nilai ganda, yaitu tempat para santri untuk bertempat tinggal. Nah, pondok itu juga macam-macam, ada yang mewah seperti hotel, ada yang biasa dengan bahan bambu. Semuanya itu adalah sebagai tempat belajar dan tempat untuk melatih diri setiap hari dengan hidup yang sederhana, dengan situasi dan kondisi yang demikian itu. Nah, nantinya akan dapat mencetak kader-kader dan figur-figur baru yang pandai dalam mengaji di dalam ilmu agama. Kemudian harus ada musolanya atau ada masjidnya. Itu ciri khas pondok pesantren. Nah, masjid itu apa atau musola itu apa? Yaitu tempat yang tak terpisah antara kehidupan kiai dan para santrinya. Di samping untuk beribadah kepada Allah, juga guna untuk mengaji, mendalami ilmu pengetahuan. Itu namanya masjid atau musola. Jadi kalau di pondok-pondok kita adalah tempat untuk berjamaah atau tempat untuk memberikan ceramah yang dilakukan oleh kiai kepada santrinya. Kemudian yang 5 harus ada kitab salafnya. Maksudnya kitab salaf itu orang menyebutnya kitab kuning. Ya, kitab kuning. Kenapa kita akan namakan kitab kuning? Karena rata-rata atau banyak kitab itu dicetak dengan warna kuning. Tetapi juga ada yang putih. Tapi tetap itu dinamakan kitab kuning atau kitab salaf. Ya, kitab salaf itu kitab yang kuning itu juga merupakan kitab pokok yang diajarkan di lingkungan pondok pesantren. Dan kitab salaf yang diajarkan ini meliputi pelajaran fikih, biasanya ya fikih, kemudian akidah, tasawuf dan lain sebagainya. Tapi untuk pondok pesantren itu biasa memilih dari kitab Asy-Syafi'i. Demikian tentang pengertian pondok pesantren, dan silakan untuk dibaca terus sehingga kita bisa mempelajari pondok pesantren ini dengan sebaik-baiknya. Dan setelah dibaca nanti tolong untuk disimpulkan. Jadi selama adik-adik mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian dilanjutkan dengan membaca halaman mulai dari halaman 47 sampai halaman 49, ini tolong disimpulkan. Dan apabila ada yang kurang jelas atau tidak paham bisa ditanyakan kepada kami. Oke, kesimpulannya saya tunggu 10 kesimpulan dan dikirimkan ke nomor pribadi saya. Sekian, saya doakan mudah-mudahan tidak ada halangan apa untuk mengerjakan ini, lancar, tidak ada suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.